nanti tanah itu gambarannya seperti apa. Di sini kita tahu pentingnya yang namanya visi, betul? Pentingnya yang namanya seperti apa yang kita lihat. Karena kalau kita nggak lihat, kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Ya, samanya dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu perlu belajar mengintai. Mengintai itu artinya apa? Kita perlu belajar melihat seperti apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Dan saya percaya janji Tuhan itu selalu dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa tanah keluarga saudara itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah pekerjaan saudara, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah di keluarga Allah, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Segala sesuatu yang baik Tuhan sediakan buat setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi di sana kita perlu belajar melihat seperti apa tanahnya. Dilihat kalau zaman sekarang enak. Kalau 12 pengintai hidup di zaman sekarang gampang. Mereka tinggal buka HP, searching. Ini loh, kayak gini. Kira-kira gambarnya gini loh ya. Tapi hari itu di zaman itu belum ada yang namanya googling. Mereka harus datang ke sana, lihat sendiri kayak apa hasilnya. Kemudian baru mereka membawa laporan. Dan ketika mereka membawa laporan, kita lihat ya, di ayat yang ke-21 dikatakan mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Nah, di sana ada Ahiman, ada Sesai, ada Talmai. Siapa mereka? Mereka adalah keturunan Enak. Saudara tahu ya, orang Enak itu orang yang besar atau kecil? Besar. Mereka adalah orang-orang raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu daripada Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, nah dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya dan juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ya, ternyata pesan Musa yang terakhir katakan apa? Jangan lupa oleh. Nah, kalau saudara baca di sini, mereka bawa pulang oleh-oleh apa? Delima, apalagi buah yang lain. Dan tadi dikatakan buah apa? Anggur. Saudara lihat gak? Cara mereka membawa buah anggur gimana? Dikantongi? Ditenteng? Atau apa? Gimana cara mereka membawa? Mereka menggandar berapa orang tadi? 2 orang. Pernah bayangkan gak? Anggur dibawa 2 orang itu ini apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Dipikul. Bisa kebayang seberapa besar buah anggur kalau yang bawa harus sampai 2 orang. Bisa dibayangkan ya? Betapa besarnya buah anggur yang mereka bawa. Artinya memang betul di sana itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Buah yang dihasilkan sedemikian besarnya. Artinya gini Bapak Ibu percayalah, berkat Tuhan itu besar buat setiap kita. Amin. Berkat Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan gak pernah sediakan yang kecil. Ini menjadi gambaran buat setiap kita. Pertanyaannya apakah kita percaya? Saudara, Tuhan gak pernah kasih saudara dan saya buah anggur yang kecil-kecilan. Tuhan gak pernah kasih saudara dan saya buah delima yang biasa-biasa saja. Berkat Tuhan itu takarannya selalu melimpah. Berkat Tuhan itu takarannya selalu luar biasa. Tanah yang berlimpah susu dan madunya itu selalu dahsyat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dan saudara bayangkan ya, mereka ini orang-orang Israel ini, mereka bangsa Israel ini orang yang sudah lama gak makan buah loh. Saya mau tanya, mereka kan lewat padang gurun, betul? Kira-kira di padang gurun itu ada buah apa ya? Ada nggak kira-kira buah apa? Apa nggak ngiler itu mereka lihat, buah anggur yang kecil aja sudah cukup menyenangkan buat mereka, betul kan? Tapi hari itu mereka melihat buah anggur yang begitu besar, apa nggak tambah ngiler? Kadang-kadang kebayang aja nggak mungkin. Selama mereka di padang gurun, oke, mereka dipelihara Tuhan dengan mana, betul? Mereka dipelihara Tuhan dengan daging yang disediakan oleh Tuhan. Tapi masalah buah, kalau saudara baca di kitab Bilangan, mereka tuh sampai pengen makan buah yang ada di Mesir. Kangen sama semangka di Mesir. Betul? Masalahnya kalau mereka balik ke Mesir, dibudak lagi kan? Diperbudak lagi kan? Hari ini jangan hanya kangen dengan masa lalu. Kayaknya enak. Ya. Percaya masa depan saudara jauh lebih baik. Semangka yang di depan sana jauh lebih baik. Anggur di depan sana jauh lebih baik buat setiap kita orang-orang yang percaya. Amin. Ini yang perlu kita imani, kita belajar melihat dulu. Bahwa segala sesuatu yang ada di depan sana itu selalu indah dan luar biasa. Tapi pertanyaannya buat setiap kita, kalau buahnya raksasa, yang makan siapa? Ayo. Kalau buahnya raksasa, yang makan siapa? Saya tanya.
Loh, yang makan siapa? Saudara pernah enggak mungkin naik sepeda atau naik motor, ketika saudara naik, aduh pinjam sepeda gitu. Saudara naik sepedanya ternyata ketinggian buat saudara. Apa? Mau apa sih bahasa Solonya? Mau jegang aja enggak gayuk, apa tuh bahasanya ya? Artinya yang punya sepeda itu tinggi atau pendek? Tinggi. Kalau buahnya itu segitu besarnya, kira-kira yang makan kecil, kurcaci, atau raksasa? Masalah enggak itu? Loh, kira-kira masalah enggak? Masalah enggak? Loh, saya tanya masalah enggak? Anggurnya masalah enggak? Oh, seneng masalah anggur. Makan buah anggur kan seneng kan? Buah anggurnya besar seneng kan? Tapi yang jadi masalah, wah, ini artinya apa? Yang ada di sana pasti raksasa. Kira-kira kalau saudara mendapati seperti itu, jadi maju enggak ya? Jadi maju enggak? Loh, saya tanya, mulai mikir kan? Mulai mikir kan? Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan asal kita ngomong, wah 10 pengintai pengecut, 10 pengintai enggak punya keberanian. Loh, mereka tuh melihat fakta, raksasa. Kamu ngomong enak, buahnya berlimpah. Oh ya memang betul, tapi raksasa di sana. Enggak main-main loh di sana. Karena itu kalau saudara baca ya, kita lihat ya di Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Betul? Dan ini hasilnya. Hasilnya apa? Ya ini, anggurnya sampai harus digandar sama 2 orang, digendong sama 2 orang. Hanya masalahnya bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat. Dan kota-kotanya apa? Berkubu. Tadi kan disuruh Musa cari laporan, benar gak? Bangsanya kuat atau lemah? Ketemu jawabannya. Ternyata bangsanya apa? Kuat. Kotanya apa? Berkubu. Kemudian apa? Dan sangat besar. Dan keturunan enak telah kami lihat di sana. Ini laporan yang mereka bawa. Buahnya raksasa, tapi yang jadi masalah, yang tinggal di sana juga raksasa. Lompat ayat 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar apa? Busuk. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Apa enggak tambah serem itu? Loh, ya kan? Itu kan ngeri, memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang apa? Tinggi perawakannya. Bukan orang yang biasa, bukan orang-orang yang mudah untuk dikalahkan. Artinya mereka sedang ngomong, memang betul itu tanahnya bagus, memang betul itu tanahnya subur. Tapi yang tinggal di sana juga subur. Orangnya besar, orangnya raksasa. Bahkan mereka ngomong, kita itu kayak apa? Walang. Betul kan? Kita lihat diri kita kayak apa? Belalang. Mereka lupa satu hal. Kalau mereka flashback, Tuhan ngomong melalui Musa bahwa negeri itu sudah diberikan atau belum? Sudah diberikan atau belum? Sudah atau belum? Sudah kuberikan kepadamu. Bukankah itu janji Tuhan? Mereka lupa kalau mereka sampai di sana ternyata sudah ada yang mendudukinya. Dan mereka mau mengengsel, enggak jadi. Padahal itu tanah punya siapa? Punya siapa? Punya Tuhan. Diberikan sama siapa? Sama bangsa Israel. Bayangkan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah pernah nonton bioskop? Di Solo ada bioskop. Sudah pernah nonton bioskop? Kalau nonton bioskop beli tiket enggak? Puji Tuhan ya. Kalau saudara beli tiket biasanya kan kita pilih best view-nya sebelah mana. Masing-masing orang punya best view-nya. Betul kan? Saudara pilih best view itu dan saudara beli tiket itu. Bayangkan ketika saudara sudah sampai ke tempat di mana saudara beli. Di situ sudah ada yang duduk. Apa yang saudara katakan? Apa yang saudara lakukan? Oh silakan Pak, enggak apa-apa. Saya tak lesehan aja enggak apa-apa. Ada yang seperti itu? Ada? Loh yakin? Terus apa yang saudara lakukan? Orangnya gede loh. Loh gimana? Orangnya gede loh. Orangnya raksasa loh. Enggak apa-apa Pak. Saya dipangku aja ya. Mau enggak? Atau Bapak yang saya pangku mau? Mau enggak? Loh kayaknya ada mau pangkon-pangkonan loh di sini. Mau enggak? Karena itu Tuhan ngomong sama bangsa Israel, usir mereka. Jangan mau tinggal bersama dengan mereka, betul? Jangan mau pangku-pangkuan dengan mereka. Raksasa Tuhan, raksasa. Saudara lupa bahwa itu sudah kuberikan kepadamu. Ada amin. Kalau sudah diberikan kepadamu, artinya itu hak milik siapa? Hak milik saudara. Kalau Tuhan janji, saya percaya Dia bisa mengenapinya dalam hidup setiap kita. Tuhan berikan